Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini, Jumat 22 November 2024 dengan program Renungan Harian Keluarga. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terpuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baik Engkau berikan dan anugerahkan bagi kami saat ini. Kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Terangi hati dan pikiran kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Ampun kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan ditulis demikian. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Kita merenungkan bagian ini dengan judul Jangan Menganggap Rendah Anak Kecil. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam era modern yang serba cepat dan kompleks ini, sering kita terjebak dalam pandangan yang cenderung menilai seseorang berdasarkan prestasi, penampilan, kepintaran, kekayaan, dan kedudukan. Sehingga sering terjadi sikap meremehkan dan menganggap rendah anak-anak kecil dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Anak-anak sering tidak mendapat ruang dan peran yang layak dalam berbagai aktivitas karena dianggap tidak mampu, belum memiliki kecerdasan, dan hanya bergantung pada orang dewasa. Saudara, firman Tuhan saat ini menegaskan pandangan Yesus Kristus yang berbeda. Anak-anak adalah ciptaannya yang berharga dan mereka memiliki tempat khusus di hadapannya. Yesus Kristus mengingatkan agar tidak melecehkan dan menganggap rendah anak kecil. Sebab ada malaikat-malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa di sorga. Nah, Yesus Kristus mengkritisi pandangan dan sikap orang-orang yang merendahkan dan menganggap anak kecil tidak berarti. Sebab setiap orang memiliki nilai, harkat, dan martabat yang harus dihormati. Ungkapan malaikat yang memandang dan melihat wajah Bapa di sorga menunjukkan bahwa tindakan kita terhadap orang-orang yang dianggap kecil tidak luput dari perhatian Tuhan Allah. Pernyataan Yesus Kristus ini membalikan cara berpikir dan pandangan masyarakat pada waktu itu dan juga pada saat sekarang. Yesus Kristus mengajarkan kepada setiap muridnya bahwa setiap manusia ciptaan Tuhan Allah, baik mereka yang kecil secara fisik maupun yang dipandang rendah karena miskin dan tidak memiliki status serta kedudukan dalam gereja dan masyarakat, harus dihargai. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus sebagai orang tua, kita dipanggil untuk memandang dan memperlakukan anak-anak seperti Yesus Kristus. Kita tidak boleh menganggap rendah, meremehkan pertanyaan mereka atau mengabaikan pemikiran mereka. Sebaliknya kita harus mendengarkan mereka dengan sungguh-sungguh, menghargai rasa ingin tahu dan menghormati dunia mereka yang penuh imajinasi dan keajaiban. Pandangan kita tentang anak-anak tidak hanya memiliki dampak terhadap mereka, tetapi juga membentuk pandangan mereka tentang dirinya sendiri dan tentang Tuhan Allah. Jika mereka dihormati dan dihargai, mereka akan lebih mudah menerima nilai-nilai iman dan memiliki pandangan positif tentang hubungannya dengan Tuhan Allah. Ingatlah bahwa setiap perkataan dan tindakan kita terhadap anak-anak akan membentuk pandangan mereka tentang Bapa di sorga. Marilah kita memandang dengan rasa hormat dan memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Berikanlah mereka ruang dan peran dalam beraktivitas agar membantu dan mendukung mereka dalam pertumbuhan rohani yang baik dan benar. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang tanggung jawab kami sebagai orang tua, tetapi juga orang dewasa untuk menghargai, menghormati anak-anak, bahkan juga orang lain untuk
mampu memberikan ruang dan waktu pada mereka untuk bertumbuh berkembang baik secara jasmani maupun rohani. Dan iman mereka bertumbuh lewat pendidikan iman yang baik, yang layak di tengah keluarga. Dan karena itu berdoa, ya kiranya Tuhan Engkau tolong keluarga-keluarga Kristen ini supaya boleh menjadi ruang pembentukan karakter iman dari anak-anak bahkan seisi keluarga. Sebab itu berkati suami dan istri, berkati anak-anak dalam hubungan kekeluargaan. Engkau senantiasa akan menyertai termasuk yang ada di jemaat Maranatha Pas Selatan ini, keluarga-keluarga yang ada diberkati oleh Tuhan dari kolom 1 hingga 27. Berkati pemimpin gereja, di dalamnya badan pekerja, hamba-hamba Tuhan, diaken penatua dan pendeta diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan lewat media ini diberkati, termasuk di dalamnya Komisi Pelayanan Multimedia Jemaat Maranatha Pastaten diberkati oleh Tuhan. Pemimpin bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Yang bergumul dikuatkan iman, yang bersyukur biarlah sukacita terus ada di dalam Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu hari ini dan hari-hari kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dan demikianlah program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Tuhan pasti memberkati kita. Sampai bertemu lagi di Renungan Harian Keluarga di setiap harinya. Tuhan memberkati.